Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Keris Kelabang Sewu bagian ketiga. Sebelum bercerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Meski mula-mula hatinya bingung bercampur takut menghadapi Sri Tanjung, namun ketika gadis itu memeluknya dan menyandarkan kepalanya ke dada, Rana Wulung mulai memberikan reaksi sebagai seorang pemuda yang berdarah panas. Dirangkulnya, tubuh darah itu erat-erat dalam gejolak nafsu yang seumur hidupnya baru kali ini dirasakan oleh Rana Wulung. Namun sesaat kemudian kambuh lagi rasa khawatirnya. Tanjung, kalau pemilik penginapan memergoki kita, bagaimana? Kita bisa celaka. Sri Tanjung tertawa merdu. Rasa yang digelitik liang-liang telinga pemuda itu. Tambah terangsang darah mudanya mendengar suara tawa itu. Dia tahu siapa aku, Rana. Dan dia juga tahu apa yang bakal menimpanya jika berani-beraninya turun tangan. Aku sanggup menyuruh tutup penginapan dan rumah makannya. Bahkan lebih dari itu, aku bisa menjebloskan ke dalam penjara. Rana Wulung yang tahu bahwa Sri Tanjung adalah anak seorang pejabat, dengan sendirinya mempercayai ucapan gadis itu. Karenanya lenyaplah kekhawatiran dan kembali keberanian membuat nafsunya mengumbar. Gadis itu dipeluknya erat-erat hingga Sri Tanjung merintih di antara kesakitan dan kenikmatan. Sesaat kemudian keduanya telah berada di tempat tidur, berpaku dan berguling seperti ular. Sang surya telah mengincir ke barat. Sinarnya yang terik menyilaukan kini berubah redup kekuningan. Setiap benda yang disapu sinar itu seolah-olah berubah warnanya menjadi kuning. Di saat hari menjelang sore, sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda meluncur keluar dari sebuah lembah yang rapat oleh pohon-pohon besar dan semak belukar. Kereta terbuka ini bergerak pelan tapi pasti. Sasis yang mengendalikan 2 ekor kuda penarik keretanya agaknya sengaja bergerak lambat perlahan. Sri, apakah kita sudah memasuki kota Mataram? Gadis yang dipanggil Sri itu terenyah, lalu mengucek kedua matanya. Kepalanya dijulurkan keluar. Belum, Lara, sebentar lagi. Kita masih di Radu Belang. Sebentar lagi sampai di Mataram, mungkin menjelang Isya. Ternyata penumpang kereta itu adalah Rana Wulung dan Sri Tanjung. Sepertinya usai ada acara besar. Aku lihat banyak sekali tapak kuda dan beberapa pancang pasak bekas tanda tersebar di mana-mana. Rana Wulung sepertinya berbicara sendiri. Mungkin Gusti Senopati usai mengadakan pertemuan agung. Aku juga tidak tahu, Lara. Biasanya kalau ada acara besar, ayahku juga turut serta. Tiba-tiba Rana Wulung menarik tali kekang kuda yang menarik kereta. Serentak kedua ekor kuda pun berhenti. Mengapa kau hentikan kereta kuda itu di sini, Rara? Apakah kau berniat untuk beristirahat? Bukan, Sri. Kau lihatlah, ada batang pohon besar menghalangi jalan kita. Kita tidak bisa maju ke depan selama pohon itu tidak disingkirkan. Sri Tanjung kembali menjulurkan kepalanya keluar. Dilihatnya sebuah pohon besar tumbang melintang di tengah jalan. Pohon itu seperti dicabut dari dalam tanah. Akarnya yang besar mencuap mirip cakar-cakar raksasa. Sebentar, Sri, aku akan coba menghancurkan
dan menyingkirkan pohon itu. Sehabis berkata seperti itu, Rana Wulung kembali melompat dari kereta. Dia berdiri tegak. Tangan kanannya meloloskan keris yang terselip di pinggang. Cahaya biru kemerahan memancar keluar dari pamor keris Kelabang Sewu. Sembari membentak, Rana Wulung membabatkan keris Kelabang Sewu ke arah pohon yang roboh melintang di tengah jalan. Selarik sinar biru kemerahan keluar dari keris Kelabang Sewu, mengajar pohon yang melintang itu. Pohon itu hancur berkeping-keping, berceceran ke tanah. Tak kalah Rana Wulung akan memasukkan kembali ke pinggangnya. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan bertepuk tangan. Rana Wulung terkejut. Seorang pemuda itu muncul di balik pepohonan. Wajahnya rupawan. Ikat kepala seruja warna kuning bambu wulung. Berpakaian surjan berwarna biru muda. Hebat sekali Kisanak senjata pusakamu. Sepertinya itu senjata yang ampuh, sakti mandraguna. Aku ingin mencicipi bertarung denganmu, barang sejurus dan 2 jurus. Biar perasaanku yang sedang buruk ini bisa menjadi cerah kembali. Pemuda itu sudah memasang kuda-kuda untuk menyerang. Tak kala tiba-tiba si Tanjung berteriak dari dalam kereta. Kami tidak punya waktu Raden Ronggo. Kami harus secepatnya sampai di Mataram. Raden Ronggo menarik kuda-kudanya. Rupanya kau Sri Tanjung, anak gadis dari Beka Wirasentana. Dari mana kau sore-sore begini? Keluyuran dengan seorang pemuda. Tidak tahu kalau orang tuamu risau mencarimu. Nampaknya aku harus membatalkan pertempuran kita ke sana. Mungkin suatu saat kita bisa bermain-main lagi. Raden Ronggo segera melompat melesat cepat. Tubuh putra sulung Panembahan Senopati itu lenyap di rimbunan pohon. Tidak lama 2 orang penunggang kuda itu sampai di tempat itu. 2 orang pemuda itu dari seragam yang dikenakan dapat dikenali bahwa mereka Senopati dari Mataram. Maaf Kisanak, apakah tadi Kisanak melihat seorang pemuda lewat di jalan ini? Sri Tanjung turun dari kereta kuda lalu menghampiri 2 orang Senopati itu. Maksud kalian apakah Pangeran Ronggo, Paman Sekartaji? Salah seorang Senopati yang dipanggil Sekartaji menoleh ke arah Sri Tanjung. Rupanya kau, orang tuamu mengkhawatirkanmu Sri. Kemarin lusa, beberapa penduduk Kaliwungu menghadap dan melaporkan bahwa kau diculik oleh kawanan rampok yang dipimpin oleh Surogeduk. Bahkan Gusti Senopati telah mengirimkan prajurit untuk menumpas kawanan itu yang konon katanya bersembunyi di hutan Wonogalik. Orang yang bernama Sekartaji itu kemudian turun dari punggung kuda disusul oleh kawannya. Sesampai saat ini prajurit-prajurit yang ditugaskan belum juga pulang ke Mataram. Rampok-rampok itu telah dibasmi Paman. Aku pun akhirnya bisa melepaskan diri. Semua berkat pemuda di sampingku ini. Sekartaji memandang ke arah Rana Wulung. Jadi kau yang menumpas gerombolan rampok Surogeduk? Rana Wulung hanya mengangguk. Sekartaji tidak percaya jika pemuda yang berdiri di samping Sri Tanjung seorang diri dapat membasmi kawanan rampok yang rata-rata memiliki ilmu yang tinggi. Tapi hal itu tidak digubris. Tugas yang dibebankan kepadanya hanya satu, membawa Raden Ronggo pulang ke Mataram. Oh iya Sri, apakah tadi kau melihat Raden Ronggo? Tadi Raden Ronggo menghadang jalan kami Paman. Seperti biasanya menantang kesaktian dengan Kakang Rana Wulung. Tapi begitu mendengar derap kuda, dia lari ke arah barat. Baiklah Sri, segeralah pulang. Aku akan mengejar Raden Ronggo. Mungkin dia belum lari terlalu jauh. Segeralah kau pulang. Orang tuamu sudah menunggu. Setelah berkata demikian, Sekartaji dan kawannya itu segera naik ke atas punggung kuda masing-masing. Hewan itu kemudian lari ke arah barat, meninggalkan Sri Tanjung dan Rana Wulung. Debu berterbangan diterjang kaki-kaki kuda.
Siapa Raden Ronggo, Sri? Mengapa kedua Senopati Mataram itu mengejarnya? Apakah pemuda itu penjahat atau maling, sehingga mesti dikejar-kejar? Hush, jangan sembarangan, Rana. Raden Ronggo adalah putra sulung Gusti Senopati. Tabiatnya buruk, dia selalu mencari masalah dan pamer ilmu kesaktian. Orang-orang di Mataram ini pernah ditantang adu ilmu, adu kanuragan, dan semuanya kalah. Mungkin yang bisa menandingi Raden Ronggo hanya Gusti Senopati seorang. Aku jadi ingin sekali mencoba melawan pemuda itu, Sri. Rana Wulung yakin dengan berbekal kelabang sewu di tangannya, Raden Ronggo akan bisa ditaklukkan. Jangan diladeni, Rana, tidak ada gunanya. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Mataram sudah di depan mata. Kemudian dua orang itu naik ke atas kuda. Tak lama kemudian kereta itu berjalan pelan menuju ke arah kota Raja Mataram. Kereta semakin jauh masuk ke dalam kota. Bumi Mataram mulai diselimuti kegelapan. Kereta bergerak menuju pusat kota dan akhirnya berhenti di pintu gerbang. Sebuah rumah besar dengan pekarangan luas. Di depan rumah itu terdapat pintu gerbang yang dijaga oleh dua orang prajurit. Tidak lain itu adalah kediaman bekal Wiro Sentana. Begitu ada kereta kuda yang berhenti di depan gerbang. Salah seorang prajurit mendekat kereta kuda itu seraya bertanya, "Maaf Kisanak, apakah Kisanak mencari bekal Wiro Sentana?" Pemuda kusir kereta belum sempat menjawab. Tak kala seorang gadis menjulurkan kepalanya keluar dari kereta. "Tolong segera bukakan gerbang itu, Kang Mondo." Prajurit yang dipanggil Mondo itu sejenak menatap gadis yang ada di dalam kereta. Lewat sinar bulan yang temomram, dia bisa mengenali siapa adanya gadis itu. "Maafkan saya, Den Ayu Sri." Buru-buru Mondo dan kawannya membuka gerbang. Lalu kereta kuda itu segera masuk ke dalam pekarangan. Rumah itu sangatlah besar dan megah. Ada sebuah pendopo yang berada persis di samping rumah. Beberapa pohon beringin berdiri kokoh menjulang di sudut pekarangan. Di serambi depan 4 kursi ukir-ukiran disusun mengelilingi sebuah meja kayu. 4 buah minyak lampu tergantung di wewungan. Seorang lelaki parubaya duduk di serambi. Wajahnya murung memancarkan kesedihan. Sisa-sisa ketampanan di masa muda masih tersimpan di guratan tua yang mulai mengidapi wajahnya. Kumis dan jenggotnya yang sudah berwarna kelabu menambah wibawa lelaki itu. Sesekali menarik napas panjang. Cangkir tanah yang berisi kopi masih terlihat penuh, sama sekali belum disentuh. Meski kopi itu mungkin telah menjadi dingin. Lamunannya terganggu tak kala sebuah kereta kuda berhenti tepat di serambi depan. Kusirnya seorang pemuda, rambutnya yang panjang tertutup dengan ikat kepala berwarna kuning kecoklatan. Pemuda itu lalu turun dari atas kereta, lalu berjalan ke samping kereta. Tidak lama kemudian, seorang gadis memakai kebaya putih turun dari atas kereta, dibantu oleh si pemuda. Lelaki parubaya ini berdiri dari kursinya. Parasnya berubah tak kala dilihatnya gadis muda itu. "Sri Tanjung." Lelaki itu menggambur lalu memeluk Sri Tanjung. "Walah, Nduk, Romo sangat khawatir dengan keselamatanmu. Setelah mendengar kalau Kaliwungu diserang gerombolan rampok, dan yang membuat ayah takut, kamu diculik oleh gerombolan itu. Bahkan beberapa prajurit yang aku tugaskan untuk mencarimu belum juga pulang." Sri Tanjung memeluk erat bapaknya itu. "Sri baik-baik saja, Romo. Sri tidak kurang satu apapun. Ini semua berkat pertolongan Rana Wulung." Sri Tanjung menoleh ke arah pemuda yang masih berdiri di samping kereta. "Jadi pemuda itu yang menyelamatkanmu, Sri?" Wiro Sentana kemudian menghampiri Rana Wulung sembari menepuk bahu pemuda itu.
Terima kasih anak muda telah menyelamatkan anak perempuanku satu-satunya. Rana Wulung menyembah hormat. Hamba melaksanakan kewajiban sebagai manusia Gusti, saling tolong menolong kepada sesama. Seorang wanita muncul dari balik pintu rumah. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai sampai ke pinggul. Kain jari berwarna hitam membalut sekujur tubuhnya. Mukanya terlihat pucat. Begitu melihat siapa yang berdiri di serambi depan, perempuan itu setengah berlari memeluk dan mencium Sri Tanjung. Kau pulang, Duk. Ibu sangat khawatir. Duh Gusti, puji syukur hamba untuk ucapkan kepadamu atas karuniamu. Perempuan itu lalu menangis penuh keharuan. Sri Tanjung pun tidak kuasa menahan isak tangisnya. Dua perempuan itu saling menangis dan berpelukan di depan serambi. Malam itu di kediaman Wiro Sentana sedang dilanda kebahagiaan. Anak perempuan satu-satunya telah kembali dengan selamat. Belakangan keluarga Bekal ini dilanda kesedihan yang mendalam karena mendengar berita kalau Sri Tanjung telah menjadi korban penculikan rampok. Bekal Wiro Sentana merasa sangat gembira dan berterima kasih kepada Rana Wulung karena telah menyelamatkan Sri Tanjung dari cengkraman rampok hutan Wonogalik. Seperti yang telah dikatakan Sri Tanjung atas permintaan gadis itu, maka Rana Wulung oleh Bekal Wiro Sentana dihadapkan menghadap Juru Mertani untuk menjadi salah seorang senopati Mataram. Dua orang lelaki berpakaian bagus memacu tunggangan mereka, menggambur menyeberangi sungai kecil berair jernih. Ikan-ikan dalam sungai yang tengah berenang menikmati kesejukan alam pagi, terkejut berlompatan ke permukaan air. Tak kala memasuki kawasan kota gede, lelaki parubaya yang menunggang kuda berwarna hitam mengangkat tangan sembari memberi isyarat untuk mengurangi laju kuda. Pemuda di belakangnya segera mengurangi kecepatan lari kudanya. Dua ekor binatang itu hanya berjalan beriringan. Rana Wulung, nanti kau akan aku bawa menghadap Ki Juru Mertani. Mungkin beliau akan bisa menjadikanmu salah satu prajurit di Mataram. Baiklah Gusti Bekal, saya akan mengikuti semua perintah Gusti. Tidak lama kemudian, dua orang itu telah sampai di pintu gerbang sebuah bangunan besar yang tak lain adalah Kerajaan Mataram. Seorang prajurit segera membuka pintu gerbang begitu mengetahui siapa yang datang. Bekal Wiro Sentana mengarahkan kudanya ke arah kediaman Ki Juru Mertani. Sesampai di sana terlihat Ki Juru Mertani sedang memberi makan seekor ayam jago ke langganannya. Ayam jago itu sangat besar, kokoh tubuhnya. Dua pasang jalu yang menempel di kaki jago itu mencuat panjang, laksana kuku pancanaka. Ki Juru Mertani menebar rempah-rempah jagung yang tersebar di atas tanah. Si Bagong nama jago itu dengan sigap, dengan paruhnya yang tajam, segera mematuk butir-butir jagung. Ki Juru menghentikan pekerjaannya, tak kalah melihat dua orang menghampirinya. Matanya terpincing berusaha melihat siapa yang datang. Saat sudah dekat, "Kamu Wiro Sentono? Aku kira priayi dari mana?" Penasihat nomor 1 Panembahan Senopati itu menyambut tamunya. "Maaf Ki Juru sowan pagi-pagi begini. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada Ki Juru." "Ayo kalau begitu kita ke pendopo saja. Bicaranya sambil minum kopi, biar nanti dibuatkan oleh si Genju. Genju, tolong buatkan minuman 3 cangkir kopi." Genju yang sedang menyirami bunga bakung yang tumbuh di halaman segera meletakkan pekerjaannya. "Inggih Ki Juru, sekedap saya buatkan dulu." Tukang kebun itu lalu berlari ke arah dapur yang terletak di belakang rumah. Ki Juru Mertani sudah duduk di pendopo, duduk lesehan dilapisi karpet yang tebal
berwarna hijau bermotif gambar burung merak. Ayo silahkan, katakan apa yang ingin kau sampaikan, Wiro Sentana. Begini Ki Juru, anak saya sudah pulang dari Kaliwungu. Anakmu Sri Tanjung yang kemarin katanya diculik oleh kawanan rampok Wonogali. Inggih, leres Ki Juru. Seperti dawuh Ki Juru 2 hari yang lalu bahwa saya mesti mengirim prajurit dan seorang senopati untuk membasmi kawanan itu dan menyelamatkan anak saya. Tapi ternyata tadi malam Sri Tanjung sudah kembali. Syukurlah kalau begitu, Wiro. Dan yang lebih menggembirakan, komplotan Surogeduk telah musnah. Jadi prajurit yang kau kirim berhasil menumpas rampok itu. Pembicaraan orang itu terpotong saat Genju datang membawa 3 cangkir kopi ke dalam nampan dari Kuningan. Tukang kebun itu lalu dodok, kemudian meletakkan 3 cangkir itu ke depan Juru Mertani. Aroma kopi memenuhi rongga penciuman. Ini kopinya, diunjuk dulu. Matur nuwun, terima kasih Genju. Genju lalu beringsut meninggalkan pendopo. Lanjutkan pembicaraanmu tadi, Wiro. Musnahnya gerombolan rampok itu karena pemuda ini, Ki Juru. Juru Mertani menoleh ke arah Ranawulung. Pandangannya tajam, namun teduh penuh kearifan. Siapa namamu, Ger Cabagus? Ki Juru Mertani bertanya pada Ranawulung. Ranawulung menyembah lalu menjawab. Saya Ranawulung, hanya sekedar anak desa dari lereng Merapi, Ki Juru. Lereng Merapi. Lereng Merapi. Ki Juru Mertani mengusap-ngusap janggutnya. Di sana aku dulu punya kawan seorang empu hebat. Pusaka-pusaka yang diciptakannya semua pilihan. Namanya Empu Wanabaya. Apakah kau murid Empu Sakti itu? Lidah Ranawulung merasa keluh. Tiba-tiba perasaannya tidak enak mendengar nama Empu Wanabaya disebut. Bukan Ki Juru. Tergagap Ranawulung menjawab hal itu. Saya hanya anak desa biasa, tidak memiliki guru yang mumpuni. Ilmu kanuragan yang saya miliki hanya kanuragan anak desa yang tidak ada apa-apanya. Ranawulung berusaha merendah, tetapi bisa menghancurkan komplotan maling seorang diri. Tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Surogeduk itu sangat sakti dan licin, sulit ditangkap, apalagi dibunuh. Maka dari itulah Ki Juru, saya ingin Ranawulung bisa diangkat menjadi prajurit atau mungkin senopati di Mataram ini. Sekarang Mataram ini terus membangun dalam segala bidang. Kita butuh tenaga-tenaga muda yang tidak sedikit. Wiro Sentana menjelaskan keinginannya. Juru Mertani mengangguk-ngangguk. Itu soal yang mudah, Wiro. Soal olah keprajuritan. Biar Tumenggung Cokrobuwono yang akan menangani hal itu. Soal di mana Ranawulung akan ditempatkan, semua aku percayakan pada Tumenggung Cokro. Terima kasih Ki Juru. Derap kaki kuda memasuki pekarangan. Seorang lelaki tinggi tegap turun dari kuda tunggangannya. Surjan hitam yang dikenakan menambah kegagahannya. Setengah menambatkan kuda di bawah pohon sawu. Lelaki itu berjalan menuju pendopo. Senyum terkembang dari bibirnya. Wah, nampaknya para piyai agung lagi berkumpul. Lelaki yang baru datang itu duduk di samping Wiro Sentana. Baru juga dibicarakan, kau muncul di sini Adi Cokro. Lelaki tegap ini ternyata Tumenggung Cokrobuwono. Membicarakan saya, Kakang Wiro? Tumenggung Cokrobuwono tampak keheranan. Iya Cokro, Wiro Sentana ingin mendaftarkan anak muda ini menjadi prajurit Mataram. Ki Juru Mertani menoleh ke arah Ranawulung. Tumenggung Cokrobuwono kemudian mendem. Siapa namamu anak muda? Ranawulung Gusti Tumenggung. Saya ingin menjadi prajurit, bahkan
ingin menjadi senopati di Mataram ini? Tumenggung Cokro tersenyum mendengar jawaban Rana Wulung. Untuk menjadi seorang senopati tidak mudah. Harus melewati beberapa tahapan tugas atau ujian yang harus dilalui. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk menjadi senopati. Saya siap membuktikan diri jika saya mampu, Gusti Tumenggung. Rana Wulung menjawab mantap. Pemuda ini yakin selama Kelabang Sewu ada di tangannya, apapun bisa diraih dan dikalahkan. Bagaimana Cokro? Anak muda itu siap untuk diuji. Itu berarti dia percaya pada kemampuannya yang lebih. Ki Juru Mertani menimpali sambil menyeruputi kopi yang sudah menghangat di cangkirnya. Baiklah, ayo ikut aku ke pekarangan. Aku akan mengujimu di sini. Jika kau bisa bertahan, bahkan bisa mengalahkanku dalam 3 jurus, aku akan mengangkatmu jadi senopati, sekaligus orang kepercayaanku. Tumenggung Cokro Buwono beranjak dari duduknya. Rana Wulung tampak kebingungan. Ki Juru Mertani yang tanggap soal kebingungan pemuda ini kemudian berkata, "Ayo, sudah tunjukkan kemampuanmu, Ger. Aku juga ingin melihat. Ayo Rana, tunjukkan kemampuanmu. Lekas berdiri ke pekarangan. Lalu ujian ini kamu lalui." Wiro Sentana mendesak Rana Wulung. "Baik Gusti, akan saya laksanakan." Rana Wulung menyembah, lalu berdiri menyusul Tumenggung Cokro Buwono yang sudah duluan turun ke bawah. 2 orang berdiri berhadapan-hadapan di tengah pekarangan. Genju mengintip dari balik pintu. Tukang kebun itu tampaknya juga ingin menyaksikan adu kanuragan. "Kau siap Rana Wulung?" Tumenggung Cokro Buwono bertanya. "Silakan Gusti, saya siap." Keduanya lalu memasang kuda-kuda. Didahului dengan bentakan keras, Tumenggung Cokro Buwono menyerang dengan cepat. Rana Wulung menghindar sembari meloloskan keris yang sedari tadi tersilap di pinggang kirinya. Sinar biru kemerahan memancar dari pamor keris Kelabang Sewu. Sesaat Tumenggung Cokro Buwono tersentak, tapi itu tidak lama. Sebagai seorang tumenggung yang sudah kenyang asam garam peperangan dan pertempuran, pamor keris itu tidak menyurutkan nyalinya. Satu pukulan lengan yang keras dan menimbulkan angin bersiuran menderu ke arah kepala Rana Wulung. Pemuda itu cepat-cepat menunduk, dan sebelum dia sempat melakukan serangan balasan, lengan kiri Tumenggung Cokro Buwono telah memapas ke pinggang, membuat pemuda itu terpaksa melompat menyelamatkan dirinya. Perkelahian seru segera berlangsung, jurus demi jurus. Meskipun Rana Wulung memegang keris sakti Kelabang Sewu di tangan kanannya, namun gerakan-gerakan lengan lawannya hebat sekali, membuat dia tidak bisa leluasa melancarkan serangan-serangannya. Wiro Sentana yang menyaksikan pertarungan itu dari pendopo diam-diam berjerak kagum. Tidak disangka Rana Wulung bisa mengimbangi ilmu kanuragan dari Tumenggung Cokro Buwono yang terkenal sebagai pendekar pilih tanding. Genju yang mengintip dari balik pintu berkali-kali meletakkan lidah kagum. Tidak sadar kaki dan tangannya ikut memukul dan menendang. Serangan-serangan keris Kelabang Sewu langsung diarahkan pada kedua tangan Tumenggung Cokro Buwono, dan buktinya memang berhasil. Dan ketika keris itu dipakai untuk menggempur sepasang tangan Tumenggung Cokro Buwono, petinggi Mataram itu merasakan pula dinginnya sambaran angin senjata tersebut. Dia tidak lagi dapat bergerak leluasa, hingga pada akhirnya tusukan keris Kelabang Sewu diarahkan ke dada. Tumenggung Cokro Buwono berkelit ke samping. Mata keris lewat dari dadanya, tapi sempat menyerempet pakaian yang ia kenakan. Pakaian itu robek sedikit, tapi untunglah kulit dada Tumenggung Cokro Buwono tidak sedikit pun tergules. Tumenggung Cokro Buwono membalas serangan itu dengan pukulan tangan kirinya
ke arah Rang Ranawulung. Pemuda itu terkejut tidak sempat menghindar, lalu menyambut pukulan Tumenggung Cokrobuwono dengan tinju tangan kirinya. Dua pukulan beradu, tubuh Tumenggung Cokrobuwono terjajar ke belakang. Tangannya memerah, lecet dan ngilu, sementara Ranawulung terduduk di tanah. Keris Kelabang Sewu masih tergenggam erat di tangan kanannya. Tumenggung Cokrobuwono mendekat, lalu mengulurkan tangan kanan untuk membantu Ranawulung berdiri. Ilmu kanuraganmu sangat tinggi, Rana. Mataram butuh orang-orang sepertimu. Mungkin aku bisa terbunuh jika aku menghadapimu dalam pertempuran yang sesungguhnya. Ranawulung menyelipkan keris Kelabang Sewu ke dalam sarungnya karena masih ada bagian-bagian yang belum diperhalus. Senjata itu tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam sarung, mengganjal di luar kira-kira setengah senti. Lalu mengangguk hormat. Terima kasih Gusti Tumenggung. Nah, nanti siang temui aku di alun-alun. Akan kuperkenalkan dengan senopati-senopati Mataram yang lain. Sekalian ada satu tugas yang telah menunggumu. Tumenggung Cokrobuwono menarik napas panjang, kemudian berjalan ke arah pendopo, di mana di tempat itu tengah duduk Ki Juru Mertani dan Wiro Sentono. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.